Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keberkahan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penjelasan klasikal program APSUS Al-Muhajirin Psychological Support for Students. Welcome Mom and Dad to the classical explanation session of APSUS program at Al-Azhar and Islamic Playgroup and Kindergarten. It is a great pleasure for us to have you here today. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakapermai, Bapak Dr. Ahmad Zain Sarnoto MPD. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Rena Latifa MPSI. Yang saya hormati Kepala KBTK Islam Al-Azhar 8 Jakapermai, Ibu Hajah Mariani SPD. Yang saya hormati Ketua Jamiah KBTK Islam Al-Azhar 8 Jakapermai, Ibu Sirke Siswoyo SE beserta jajarannya. Yang saya sayangi Bapak Ibu Guru Karyawan KBTK Islam Al-Azhar 8 Jakapermai, serta ayah dan bunda orang tua murid KBTK Islam Al-Azhar 8 Jakapermai yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini dapat mengikuti kegiatan APSUS dengan tema bersama menyiapkan Ananda menuju sekolah dasar. Melalui kegiatan ini, insya Allah kita akan mendapatkan gambaran mengenai perkembangan psikologis serta kesiapan anak dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan pada hari ini. Kehadiran ayah dan bunda merupakan dukungan yang sangat berarti bagi perkembangan dan masa depan Ananda. Karena acara kita berlangsung di bulan Ramadan, ayah bunda sedang puasa, sedang haus-hausnya, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun agar suasana semakin semangat. Dibantu cakepnya ya ayah bunda. Pergi ke taman membeli kurma, tidak lupa membeli delima. Walau puasa tetap ceria, menuntut ilmu jadi pahala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah dan bunda, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala KBTK Islam Al-Azhar 8 Jakapermai kepada Ibu Hajah Mariani SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya, diulang sekali lagi. Masih lemes ya puasa, sedang lemusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kabid Pendidikan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, Bapak Profesor Bapak Dr. Ahmad Zain Sarnoto MPD, insya Allah sebentar lagi jadi profesor. Oh sudah profesor ya? Oh berarti tepat dong saya. Bapak Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MPD, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Reina Latifa MPSI, selaku Student Psychology Talent and Development Consultant. Selamat datang Bu Rena. Yang terhormat Kabak Pendidikan Ibu Dwi Hastuti SE, Ketua Jamiah Ibu Sirke Siswoyo SE beserta jajarannya yang saya banggakan, seluruh orang tua murid kelompok B TK Islam Al-Azhar 8 Jaka Permai, yang tercinta Dewan Guru beserta staf serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang terindah yang dapat kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Salawat serta salam tercurah kepada baginda yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberi kekuatan, kemudahan, kesehatan kepada kita semuanya dalam melaksanakan puasa Ramadan hingga 1 bulan nanti dan sampai nanti kita meraih kemenangan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya kepada ayah bunda. Di tengah kesibukan ayah bunda sekalian, hari ini dapat meluangkan waktu untuk sama-sama kita mendengarkan penjelasan secara klasikal dari Prof. Rena setelah ananda kita kelompok B sebelum Ramadan kemarin telah mengikuti psikotes. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yayasan Wakaf Al-Muhajirin yang sudah memfasilitasi kegiatan APSUS ini, yaitu Al-Muhajirin Psychological Support for Student. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yayasan Wakaf Al-Muhajirin yang semakin banyak membuat program-program untuk anak-anak kita di Taman Kanak-Kanak. Di antaranya sudah beberapa tahun ini program Cambridge Environment, tahsin, tahfiz, lalu kegiatan berenang ya alhamdulillah tahun ini anak-anak sudah melaksanakan kegiatan berenang serta berbagai macam kegiatan lainnya juga. Dan juga yang sudah menambah fasilitas sekolah, baik sarana prasarana, area bermain dan juga area yang ada di dalam kelas. Insya Allah Al-Azhar di bawah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin semakin jaya dan selalu sukses. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah makhluk ciptaan Allah yang unik. Setiap anak memiliki potensi keistimewaan dalam dirinya. Potensi tersebut tidak boleh kita abaikan karena dengan perhatian, pendampingan yang tepat, setiap anak tentunya akan dapat tumbuh menjadi pribadi terbaik sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Untuk itu, mari bersama-sama kita bersinergi antara orang tua dan sekolah untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Dalam kesempatan ini, insya Allah Prof. Rena akan menyampaikan banyak hal terkait tentang keunikan dan potensi anak dan juga kesiapan anak-anak kita kelompok B yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Dalam kesempatan ini nanti ayah bunda dipersilakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa langsung nanti diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Prof. Rena.
Mudah-mudahan dengan izin Allah hari ini kegiatan siang hari ini tidak mengurangi semangat kita, bahkan menambah semangat kita, bertambah pula pahala kita, karena saat ini adalah momen kita menuntut ilmu bersama-sama, sharing dalam rangka menyiapkan anak-anak kita generasi penerus bangsa, yang mana anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leni atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakarta Barat kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainal Loto MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Prof. Rena, alhamdulillah jauh-jauh dari Tangerang. Jadi beliau itu lintas 3 provinsi, dari Banten ke Jakarta ke Jawa Barat. Makasih ya Bro, 3 provinsi dilalui hari ini. Alhamdulillah anak dari Tangerang Selatan. Juga yang hormati Ibu Kepala TK dengan Dewan Guru semuanya dan karyawan, serta ayah bunda yang hari ini hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi hasil psikotes yang akan oleh Prof. Rena dari vendor yang kami pilih untuk menjalankan program Absus. Di Absus itu disebutkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah kegelisahan kami sebenarnya bahwa pendidikan ke depan ini kan perlu persiapan yang matang. Selama ini tes psikologi itu hanya di kelas 10 atau 11 SMA untuk penjurusan. Hari ini kami tarik ke bawah dari TK nanti sampai SD, SMP dan SMA. Maka kami sedang merancang dari TK ada report nanti laporan psikologis putra-putri ayah bunda nanti SD, SMP sampai SMA. Nah, kesiapan belajarnya dan sebagainya ini tentu bukan hal yang sepele. Ya, dulu mungkin ingat era-era 2000-an itu setelah reformasi sering terjadi perang pemikiran dan perang ideologi pendidikan usia dini. Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada pasal 28 ayat 4 A, B, C, PAUD itu, TK itu masuk dalam PAUD formal. Tapi dalam perkembangannya kemudian munculnya post-PAUD, sehingga terjadi dilematis. Yang berhak didik anak TK itu adalah IGTK, alumni perguruan tinggi TK. Nah, rata-rata di guru-guru kita kan tidak tidak semua IGTK. Kemudian PAUD juga sama, karena di UNJ itu ada program PAUD S1 sampai S3. Maka perdebatan ini kemudian memunculkan dilema di masyarakat. Kami dari Education Forum dulu ya, tahun 2000-an, beberapa guru besar di UNJ kemudian cari jalan tengah. Sekarang tidak lagi harus berdebat, tetapi cari solusi terbaik. Bagaimana anak-anak TK tetap belajar calistung tapi tidak terbebani. Ini berarti pada metodologi. Dan kami yakin guru-guru kami di TK 8 ini juga mereka yang sudah punya kompetensi. Ya, kami yakin YPI tidak main-main. Nah, maka Absus ini adalah bagian dari pendampingan. Karena mungkin ibu masih ingat tagline kami, Islamic School with Digital Learning and International Excellence. Maka harapan kami mulai dari TK ini terrecord betul. Sebenarnya anak saya ini kesiapan mental belajar sudah apa? Maka dulu sering ditemukan istilah mental hektik ketika di SD. Kenapa? Ada laporan ini gara-gara di TK ada calistung, maka kemudian muncul mental hektik. Kenapa? Karena UNJ itu menggunakan mazhab Jinpiyasi dalam mengelola pendidikan usia dininya. Tentu ini dilematis ya. Kita tidak di sana, tetapi minimal yang masuk di TK Al-Azhar 8 dan 11
kami fasilitasi dengan Apsus. Dan kami menggandeng program dari UIN Jakarta. Harapannya tidak hanya sekedar ilmu psikologi saja, tapi ada nuansa agamanya. Ya, karena kalau hanya berbasis pada ilmu psikologi saja, nanti ada beberapa hal yang kurang baik misalnya, atau mentok misalnya, maka harapannya kombinasi ini yang kami harapkan. Bahkan nanti ayah bunda ketika ditemukan putra-putrinya yang mungkin perlu tindakan khusus, maka ada fasilitas ayah bunda bisa ketemu dengan Corona. Acaranya apa bu? Puasa? One-on-one nanti bisa silaturahim, bisa dengan online atau tatap muka langsung. Harapannya apa? Kesiapan belajarnya itu benar-benar terrekod dengan baik. Anak saya siap-siap benar belajar itu karena bukan dasarnya pengakuan dari kita sendiri sebagai orang tua, tetapi ada dasar psikologisnya. Ini nanti harapannya masuk di rapat. Ya, di LMS yang sedang kami rancang itu ada report dari tim tes psikologi hari ini masuk di sehingga ibu bapak bisa melihat, ayah bunda bisa melihat. Dan masih banyak program lain. Tadi termasuk tahsin dan tahfiz. Kami sedang mencoba menggandeng vendor ini. Nanti ke depan ayah bunda itu di Yasrul Kawajirin mengembangkan program tahsin dengan digital. Sehingga nanti ayah bunda bisa melihat nih anaknya hafalannya surat apa, salahnya di mana, sama sebab ujiannya terekod dan bisa direlay oleh bapak ibu dari rumah masing-masing. Harapannya apa? Ini untuk penguatan. Karena usia dini kan paling mudah ya untuk menghafal. Beda tipis sama kita. Mereka sulit gampang menghafal, sulit lupanya. Kalau kita tipis, sulit lupa, mau sulit menghafal, mudah lupanya. Tipis ya beda ya. Maka mereka yang ayah bunda anaknya bersyukur karena di tingkat 8 kami punya guru-guru yang kompetensinya luar biasa dan kami dampingi betul. Maka tim konsultan juga termasuk Prorena hari ini adalah dari sisi psikologi. Jadi ayah bunda sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya selama ini menitipkan putra-putrinya di TK 8. Ya, nanti pun tadi pagi kita ada di SD 8 ya, Prof ya. Tadi nggak sempat TK SD 6. SD 6 itu juga sama program penjelasan pada mereka. Jadi sudah semua berarti Prof ya? Sudah semuanya. TK, SD, SMP dan SMA. Nah, harapannya apa? Ada input dari para OTM. Bapak Ibu ya Bunda, berikan inputnya. Oh, saya kayaknya kurang puas. Anak saya benar nggak? Jangan-jangan ini lebih kesiapan mental anak saya kurang. Atau jangan-jangan anak saya masuk ke pragmatis, sanguinis dan sebagainya. Maka ini semuanya, monggo Pak silakan. Silakan Ayah Bunda. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir. Karena memang hari Ramadan biasanya kan hari libur ya. Kami menyita waktu ayah bunda liburan di rumah. Tapi insya Allah ibu belum masak ya. Masih belum masak ya. Nanti insya Allah masaknya sore. Insya Allah setelah ini baru masak. Ini untuk kebersamaan putra putri ayah bunda. Ya, jadi sekali lagi kami calon selamat mengikuti acara ini. Mohon maaf tidak bisa mendampingi nanti sampai selesai program hari ini. Ada 3 acara yang harus kami lalui, masya Allah ya. Hari ini juga maklum dari pagi belum makan agak ini ya. Dan semua yang bunda sama kita sedang puasa, insya Allah ya. Saya doakan mudah-mudahan ayah bunda diberkahi Allah di Ramadan ini, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah turunannya, dan kita semua menjadi komunitas keluarga besar ya sama di Al Azhar 8 dan nanti bisa bergabung di SDC yang ada di kami menjadi keluarga besar kami yang program Apsus ini terus berlanjut sampai nanti SMA. Demikian, terima kasih. Semoga manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya langsung saya Prof. Ayo udah semuanya makasih. Terima kasih kepada Bapak Din atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Dan ayah dan bunda yang kami hormati, setiap anak yang hadir di dunia adalah amanah sekaligus anugerah dari Allah dititipkan kepada kita. Di dalam diri setiap ananda tersimpan potensi, harapan, dan masa depan yang indah. Tugas kita sebagai orang tua dan pendidik bukan hanya mengajarkan, tetapi juga memahami, mendampingi, dan menumbuhkan potensi tersebut dengan penuh kasih sayang. Ayah bunda yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan hasil psikotes dalam program Apsus Al-Muhajirin Psychological Support for Students.
Pemaparan ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rena Latifa MPSI yang akan membantu kita memahami potensi, perkembangan, serta kesiapan belajar Ananda menuju jenjang sekolah dasar. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Rena Latifa MPSI, kami persilakan. Saya nggak bisa di podium ya. Kok nggak nyala, Kak? Oh, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada orang silakan Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pimpinan dari Yayasan Al-Muhajirin, para Bapak dan Ibu guru dari TK Islam Al-Azhar 11 ya. Saya sudah ada. Baik, perkenalkan saya dengan Bu Rena. Saya dari Fakultas Psikologi, tenaga pengajar di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sudah jadi dosen sekitar 19 tahun ya. Kemudian jadi psikolog juga sama sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Kemudian selain mengajar, saya juga praktek di rumah sakit, di klinik, dan juga ada praktek online juga. Kemudian pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang hasil pemeriksaan psikologis atau psikotes pada siswa-siswi di TK IA 8 salah, TK IA 8 TK Permai, di mana itu merupakan amanah dari Yayasan Al-Muhajirin yang meminta saya dan tim untuk melakukan pemetaan penilaian tentang kondisi psikologis ya dari siswa-siswi di mulai dari level TK sampai SMA di 3 sekolah ya, Jakarta Permai, Kemang Pratama, dan Grand Wisata. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan semuanya, termasuk penjelasannya juga sudah, one-on-one-nya juga sudah. Ini adalah penjelasan yang sesi terakhir di TKIA 8 ini ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya menjelaskannya secara general dulu ya Bapak Ibu tentang nanti saat keluar dari setelah saya acara ini Bapak Ibu akan menerima hard copy hasil dari psikotesnya milik anak Bapak Ibu untuk dibaca ya. Untuk sementara saya akan jelaskan secara general isinya itu tentang apa saja sih hasil psikotesnya begitu. Nah, untuk penjelasan tentang psikotes ini saya akan awali tentang kenapa sih Bu kok masih TK udah di tes gitu. Udah gitu lama lagi Bu kata anak saya misalnya gitu ya. Tapi kami melakukan pengetesannya itu cukup menyenangkan karena satu-satu ya Bu, kemarin psikolognya datang itu satu-satu untuk memeriksa anak Bapak Ibu, diobservasi begitu ya, dan juga fun. Jadi alat tesnya memang digunakan kalau untuk anak usia dini itu banyak gambar gitu ya, benar-benar mengecek siap atau tidak untuk belajar di SD nanti, karena SD kan lebih kompleks ya, tidak hanya bermain di TK kan itu kan harusnya bermain sambil belajar ya. Nanti kalau di SD belajar sambil belajar. Gak ada kerja lagi SD sekarang. Aduh, SD sekarang bener-bener. Jadi anak-anak kita tuh harus benar-benar siap gitu ya. Bahkan beberapa sekolah itu mensyaratkan kalau usianya belum cukup 7 tahun harus ada hasil dari psikolog yang menjelaskan walaupun usianya belum 7 tahun anaknya siap gitu secara psikologis. Apa itu secara psikologis? Psikologis itu adalah kita menilai kemampuan berpikir atau namanya intelijensi, potensi dia dalam belajar. Dia berpikirnya jago nggak sih gitu ya, mampu memecahkan masalah nggak sih gitu, itu intelijensi. Kemudian tapi kita lihatnya bukan skor IQ ya, kita lihatnya di sini adalah potensi intelijensinya dia. Kemudian bagaimana sikap belajarnya dia, bagaimana kemampuan dia mengelola diri, mengelola emosi, mengelola perasaan gitu ya. Kenapa kok hal-hal ini penting Bu? Gitu, nggak cuma
cuma IQ saja yang penting, karena dalam belajar yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan berpikir saja, tapi mampu fokus atau tidak. Kalau anaknya pintar, IQ-nya tinggi, tapi tidak bisa fokus, bisa jadi nilainya rendah atau tidak berprestasi gitu. Jadi fokus, terus juga kemampuan konsentrasi itu dinilai ya. Nah kemudian juga dilihat juga misalnya apakah dia motorik halusnya juga sudah bagus atau belum, walaupun zaman sekarang mungkin anak saya motorik halusnya nggak berkembang, bu biarinlah kan sekarang pakai iPad misalnya gitu ya. Motorik halus biasanya dibutuhkan untuk menulis bagus gitu. Nah sebenarnya tidak seperti itu, karena motorik halus itu ada hubungannya juga dengan koneksi sel-sel saraf di otak, nanti hubungannya dengan pengambilan keputusan, hubungannya dengan problem solving juga gitu, dengan mengelola emosi juga, maka motorik halus tetap perlu. Nah itu kita nilai bagaimana ininya. Next slide. Nah ini pertama kita cek dulu, ini menurut Bapak Ibu mitos atau fakta ya. Yang penting anak saya sudah bisa baca dan berhitung, biarin aja potensi intelijensinya berapa. Ini mitos atau fakta? Yang penting bisa baca dan berhitung aja bu gitu. Mitos atau fakta? Mitos? Oke boleh. Jawab fakta juga boleh. Nanti kita akan jawab di akhir. Kedua, kalau belum siap berarti anak saya tertinggal ya bu. Misalnya kan nanti ada tuh hasilnya, anak terdeteksi atau dinilai siap untuk masuk ke sekolah dasar. Kalau belum siap berarti anak saya tertinggal ya bu dibanding anak lain gitu. Nah itu mitos atau fakta? Fakta boleh, mitos boleh ya. Silakan disimpan dulu jawabannya. Anak yang pintar pasti otomatis siap masuk SD. Pintar tuh maksudnya yang IQ-nya tinggi bu, berarti dia siap. Mitos atau fakta? Mitos ya, dan mitos. Oke, ya, nggak apa-apa. Semakin cepat masuk SD, semakin baik bu. Kalau boleh 5 tahun, 5 tahun, gitu. Mitos ya. Nanti kita lihat dulu. Semakin cepat masuk SD, semakin baik gitu ya. Udah, next. Nah, sekarang sebelum nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Pertama, tujuan pemeriksaan psikologis bu, kenapa sih anak saya kok disuruh ikut tes ini gitu ya? Tujuannya adalah satu, melihat kesiapan anak memasuki jenjang SD. Ya karena jenjang SD berarti jenjang yang baru nih buat dia tadi. Tingkat kesulitan belajarnya bertambah, tidak sama lagi dengan waktu di TK ya. Main-mainnya mungkin akan lebih kurang. Walaupun kelas 1 masih ada mainnya, tapi nanti dia perlu persiapan khusus. Karena misalnya di SD sekarang tuh maunya terima jadi gitu ya. Jadi makanya yang paling berjasa sebenarnya guru TK ya, karena udah semuanya sekarang buat guru TK. Karena di SD tuh coba bayangin kelas 1 pelajarannya worksheet Bapak Ibu, ya tahu kan worksheetnya kayak apa? Kalimat panjang gitu. Kalau yang udah pernah punya ini ada anak kedua atau ini mungkin kakak itu, ya ampun kita tuh udah lulus dan katanya nggak boleh baca di TK, makanya nggak mau guru di sekolah itu di TK ngajarin baca karena tuntutannya di SD manapun itu biasanya gurunya udahnya maunya anaknya udah bisa baca gitu kan. Nah bacanya udah langsung lagi worksheet yang panjang-panjang itu. Nah kemudian jadi kita harus mempersiapkan itu setidaknya biar dia juga nggak keteteran banget dengan sistem belajar di SD. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan area yang masih perlu distimulasi. Kita menyebutnya sebagai area yang masih perlu distimulasi, bukan kekurangan. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat hasilnya ada kurangnya, anak Bapak Ibu ingat itu adalah area yang masih bisa distimulasi. Ya, ingat anak kita itu intinya bukan dia kurang, tapi kitanya harus berusaha untuk menstimulasi lagi supaya dia meningkat ya kemampuannya. Kemudian memahami aspek kognitif tadi, cara berpikir, sosial emosional dan kemandirian ya. Jadi kita tidak hanya melihat kognitif atau berpikirnya aja, tapi sosial emosional. Kenapa buku sosial emosional penting? Masih kecil penting? Iya penting, karena kalau seorang anak belajar di kelas terus dia takut sama temennya, dia nangis terus, bisa belajar nggak? Nggak belajar, nggak fokus kan?
atau mungkin dia kepikiran ayah ibunya berantem di rumah, ya dia nggak bisa mengelola perasaan sedihnya. Jadi bisa belajar maksimal nggak? Enggak ya. Jadi nanti malah teridentifikasi misalnya nilainya rendah, paling rendah, bahkan misalnya ternyata anaknya pintar kalau dinilai IQ-nya, tapi kok nilainya rendah. Oh ternyata ada dia sedang memaknai pertengkaran orang tua sebagai hal yang berat. Nah biasanya kalau kita masih punya anak TK, biasanya pernikahannya masih 5 tahun pertama. Ada yang seperti itu paling yang pertama. Nah 5 tahun pertama pernikahan itu biasanya rawan. Saya disertasi saya tentang stabilitas pernikahan di 5 tahun pertama pernikahan. Udahlah menikahnya baru 5 tahun pertama langsung punya anak, itu lebih rawan lagi. Seringlah akhirnya mempertontonkan pertengkaran dengan anak. Walaupun kita nggak pengen ya, tidak ingin disengaja, tapi kelihatan gitu. Nah anak tuh memaknai gitu ya. Jadi kalau guru TK misalnya bilang, kita tahu Bu rahasia orang tuanya anak-anak karena mereka curhat misalnya gitu. Ya jadi guru TK tuh lucu kan dari mereka curhat gitu ya. Jadi kita kira mereka masih kecil kan, nggak bisa menyerap apapun, ya udah berantem aja gitu. Padahal enggak, mereka tuh ya benar respons gitu ya menilai. Dan bahayanya Bapak Ibu, bisa jadi mereka menyangka pertengkaran ayah ibu saya adalah karena saya. Saya ada banyak beberapa pasien yang masih kecil-kecil itu mempersepsikan pertengkaran orang tua tuh karena saya. Apa karena aku ya Bu, mereka berantem, aku tuh nakal misalnya gitu. Atau apa aku nggak usah ada aja ya Bu, ada yang sampai gitu loh. Apa kalau aku nggak ada mereka nggak akan berantem ya Bu? Jadi lebih ke sana. Jadi Bapak Ibu ayo kita sama-sama evaluasi, belajar jadi orang dewasa yang lebih baik lagi, belajar jadi parents ya, orang tua itu belajar dengan tiada putusnya. Jadi makanya saya apresiasi nih kalau ada ayah dan ibu juga, maksudnya bukan hanya ibu saja tapi ayahnya juga. Jadi kita bisa sama-sama berupaya itu bareng gitu ya untuk memberikan pola asuh yang baik buat anak kita gitu. Jadi kalaupun harus terjadi pertengkaran, mungkin bisa dilakukan itu adalah merangkul anaknya, ditanyain aja misalnya dia melihat apa, dia mempersepsikan apa tentang pertengkaran itu. Sambil maksudnya pas kita udah reda ya, pertengkarannya udah reda, rangkul berdua, terus minta maaf sama anaknya gitu. Jadi kita ikut bantu memulihkan juga gitu ya. Terus mungkin kalau kita sudah tahu perspektifnya dia tentang pertengkaran kita, itu bikin kita jadi mikir dulu sih kalau mau berantem di depannya, karena kita tahu, oh iya ya, dia ngerasain itu ternyata gitu. Atau bahkan dia jadi misalnya gini, oh jadi aku boleh ya kalau lagi kesel tuh teriak-teriak aja misalnya gitu. Oh jangan-jangan dia persepsinya begitu. Jadi perspektif taking gitu. Jadi kalau udah terlanjur terjadi kita rangkul gitu, rangkul jangan sampai itu jadi trauma gitu sih sebisanya ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sangat sulit sekali, mungkin bisa minta bantuan orang tua atau minta bantuan orang yang kita percaya ya untuk membantu mengatasi masalah itu, karena di 5 tahun pertama pernikahan itu memang urusan banget ya. Jadi harus survive ya. Karena kenapa harus survive Bapak Ibu? Karena kalau kata agama kan pernikahan itu ibadah. Katanya apa? Menggenapkan separuh din atau separuh agama. Orang berperang ya, menegakkan agama itu orang berperang pakai darah-darah, sakit secara fisik. Nah kita lewat pernikahan nih. Nah makanya dengan istilah itu jangan anggap enteng. Artinya ya di situ tantangannya memang berat, seperti orang menggenapkan separuh agama gitu. Ada perjuangannya, perjuangan sabar, perjuangan menerima, perjuangan welas asih ya, harus welas asih. Welas asih itu kepada diri sendiri welas asih ya, sama kepada orang terdekat kita tuh harus welas asih. Nah di situ tuh agama tuh datang, atau yang dimaksud dengan perjuangan menegakkan separuh agama tuh itu gak mudah, lebih ke sana. Jadi harus diperjuangkan. Kalau kesel-kesel ya diomongin, berantem gak apa-apa ya, nangis-nangisan gak apa-apa gitu. Jadi kalau capek atau bosen, istirahat dulu, jangan berhenti.
Ya, karena kan apalagi kalau misalnya di agama lain dibilang apa yang sudah disatukan nggak boleh dipisahkan. Jadi agama kita juga sama sebenarnya. Ya, itu udah atas menurut Allah bercerai itu boleh, tapi aras atau apa istilahnya Allah kan marah gitu ya. Tapi kalau memang lebih banyak mudorotnya, Islam juga mengajarkan boleh bercerai, tapi kita harus co-parenting, ya, harus tetap mengasuh berdua. Ya, istilahnya itu co-parenting, harus menjadi partner dalam mengasuh, gitu ya. Terus juga biasanya ini saya agak sentuh sedikit tentang relationship ya, karena kalau orang tua dengan anak usia dini biasanya masih rentan memanage dirinya terlebih dahulu, jadi kaget-kaget gitu harus manage anak kecil yang rentan, rapuh, harus kita urus, padahal kita sendiri juga belum termanage dengan baik. Hal lainnya adalah Bapak Ibu beresin dulu trauma masa lalu dengan orang tua kita. Ada nggak trauma pengasuhan masa lalu? Maafkan orang tua kita, hampiri, ngobrol bareng, ngobrol banyak. Luka-luka batinnya itu hanya bisa dipulihkan lewat ngobrol sama orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada ya kirimin nasi, terus datang ke makamnya gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tuanya masih ada, silakan pulihkan traumanya. Jangan sampai terjadi namanya trauma antar generasi, trauma yang diturunkan dari orang tua kita terdahulu diwariskan nanti ke anak kita. Kita bikin trauma, anak kita juga trauma lagi sampai kapan? Kan kita harusnya warisinnya apa? Harta yang bermanfaat gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Jangan mewarisi trauma, ya. Jadi hanya orang dewasa yang sehat yang nanti bisa anaknya sehat-sehat gitu ya. Dan kalau butuh bantuan profesional cari siapapun dimanapun, ustadz juga boleh, ustazah boleh, yang bisa memulihkan perasaan batin kita dan kalau bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan itu sehingga anaknya nanti juga dibesarkan dengan lebih baik. Karena kita perlunya Indonesia emas nih, apalagi saya juga pendidik, saya juga punya PR untuk membantu untuk mengedukasi masyarakat supaya kita semua punya keluarga yang sehat ya, sehat mental gitu ya, supaya nanti Indonesia emas bisa terjadi. Karena awalnya memang dari keluarga. Kalau ngomongin keluarga, ujung tombaknya siapa? Pasangan. Jadi kita harus beresin dulu nih urusan kita sama pasangan. Harus happy ya Bapak Ibu sama pasangan itu. Jangan merasa salah pilih. Ya itu cuma godaan setan doang sebenarnya, orang kita udah ditakdirkan ya. Atau compare sama yang lain. Nah itu kadang ya itu godaan setan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berpikir ada yang perlu kita syukuri juga, ada yang kita harus sabari juga, ada yang kita harus belas asih juga tadi gitu loh. Karena kan udah ada anak di sini, nggak cuma sendiri ya. Karena misalnya di negara maju atau bahkan di Indonesia ya, ini mahasiswa saya juga bahkan sudah mengerti ini, kecenderungan orang untuk childless akhirnya tinggi karena merasa kalau saya nggak bisa jadi orang dewasa yang sehat, yang bisa punya anak-anak yang juga sehat, menumbuh kembangkan anak yang juga sehat, maka saya lebih baik memilih nggak punya anak aja. Jadi nggak punya anak akhirnya pilihan tuh di kalangan orang modern sekarang itu ada penelitian mahasiswa saya. Karena apa? Karena merasa bahwa saya sebagai orang dewasa berkontribusi pada terjadinya kerusakan bumi kalau anak saya nggak benar. Tuh, karena kan Bapak Ibu, maka kita harus sehat. Kita harus perbaiki hubungan dengan diri terdekat kita, yaitu dengan pasangan kita. Biarkan kita pilih secara sadar. Apa Bapak Ibu dihipnosis waktu nikah? Bilangnya di pelet gitu ya. Di pelet tapi anaknya 3 gitu ya Bu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Tolong, ini adalah pasangan kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, harus luas asih ya. Pokoknya luaskan lagi hatinya untuk luas asih ke pasangan sendiri. Ya banyak maaf, banyak syukur, banyak sabar, banyak ulas asih itu sih sebenarnya. Karena kan isi ajaran agama tuh ulas asih ya, kita harus ulas asih gitu. Nah, kita kembali ke sini. Itu tadi sedikit agak nyambung ke pola asuh ya. Pengasuhan itu akan benar akan bisa terjadi terrealisasi kalau kita beres dulu dengan pasangan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sama saya juga insya Allah nggak ngomong doang, belajar juga sama. Bahkan
kenapa saya waktu disertasi itu tentang marital stability, karena di situ saya lagi 5 tahun pertama pernikahan dan saya pikir kok sulit ya, nggak gampang nih gitu. Makanya ketemulah teori tentang stabilitas pernikahan di usia 5 tahun pertama tuh harus ngapain gitu. Jadi itu menarik ya, untuk kita semua belajar terus karena kita manusia tuh sebenarnya mau belajar. Nah kemudian untuk memahami tadi aspek kognitif, dia cara berpikirnya seperti apa anaknya, potensinya bagus nggak sih untuk dikasih pembelajaran yang banyak, atau sebenarnya dia lemah nih dalam area tertentu sehingga nggak bisa dipaksa, nggak bisa kita ambis gitu ya. Sebenarnya anak kita inteligensinya terbatas, terus kita ambis pokoknya harus bisa, belum saya yakin. Ya tetap kita boleh yakin bahwa anak kita bisa, potensinya maksimal, tapi juga harus punya kesadaran. Oh ternyata kalau potensinya hanya segini, apa yang bisa saya maksimalkan? Saya nggak bisa berharap dia jadi jenius, nggak bisa. Kalau memang potensinya kurang gitu. Jadi harus menerima juga ya Bapak Ibu gitu. Nah kemudian aspek sosial emosional dan kemandirian. Kemandirian juga penting ya Bapak Ibu, karena kalau anak nggak mandiri, nanti proses belajarnya terhambat. Yang harusnya di SD kan misalnya guru udah nggak ngurusin satu-satu lagi kan, rame-rame klasikal. Jadi mereka harus mandiri. Kalau belum mandiri masih yang ini, ya udah dia jadi ketinggalan gitu. Nah itu kita nilai dari aspek kemandiriannya. Kemudian juga kita juga dari hasil penilaian ini kita bisa memberi rekomendasi pengembangan yang tepat atau apa. Makanya di halaman paling terakhir dari laporan psikotesnya ada rekomendasi yang cocok buat anak ibu secara detail loh kita kasihnya. Jadi misalnya buat latihan, misalnya ABC gitu, ada latihan-latihannya, termasuk latihan regulasi emosinya ada. Nah pemeriksaan bukan untuk memberi label ya Bapak Ibu, tapi untuk memetakan kesiapan perkembangan. Next slide. Nah ini yang digali tadi ya, kita mengecek di halaman awal itu ada gambaran umum saat asesmen, saat penilaian dilakukan, dia kooperatif atau tidak, atau dia ada anak yang misalnya lucu ada yang misalnya dia self correctionnya tinggi banget. Bener nggak Bu ini jawabannya? Terus gurunya bisa kayaknya salah, terus dia langsung kayak merasa bersalah gitu. Ada anak yang udah punya self correction gitu, wah aku salah ya Bu, jadi harus bangun dulu moodnya untuk ngerjain ke soal yang selanjutnya. Lucu-lucu anak-anak gitu. Dia ngerasa kan dia kan memodel kan dari orang tua, makanya tuh anak-anak tuh bisa melihat kalau ibunya cemas, dia bisa cemas loh. Kalau ibunya takut kecoa tuh anak bisa fobia juga sama kecoa, bener. Karena kan dia melihat nih ibunya setiap ada kecoa ngambil sapu, naik ke atas sofa, kursi, teriak-teriak. Ya dia memodel itu gitu. Jadi kalau ibu gak mau punya anak yang pencemas, ibu jangan pencemas, ibu benerin dulu, perbaiki gitu. Jangan dilihatin di depan dia. Atau mungkin ibu takut apa sih, dia bisa ikutan takut apa ya. Atau bapak marah-marah gaya gimana, itu dia bisa gitu. Jangan misalnya, Bu, saya mengeluh nih, anak saya boleh kalau marah banting-banting ya. Saya biasa suka nanya, Bapak kayak gitu gak? Iya sih. Jadi biasanya gampang banget lihat ininya ya, apa akar masalahnya di mana tuh bisa dilihat banget dari orang tuanya gitu. Kemudian tadi kemampuan kognitif, kesiapan sekolah, perkembangan juga ya, perkembangan sosial, emosional, dan kondisinya juga seperti apa. Next slide. Ini satu kita bahas. Satu, gambaran umum perilaku saat pemeriksaannya, kemampuan ikut instruksi, konsentrasinya ada enggak, regulasi emosi itu tadi. Kalau dia kecewa jawabannya salah, dia bisa meregulasi, lanjut ke soal selanjutnya, apa dia yang kayak bengong, ngeblank gitu. Itu kan regulasi emosi ya. Kalau dia nggak bisa, dia masih kecewa aja, itu biasanya fokusnya ke soal selanjutnya juga terganggu gitu, jadi jelek di soal selanjutnya gara-gara dia merasa salah di soal yang tadi, self correction tadi gitu. Nah kemudian jadi biasanya sih mungkin anaknya sering diomelin atau nggak boleh salah gitu ya sama ibu atau ayahnya. Bapak ibu anak tuh salah nggak apa-apa ya, kasihan kalau misalnya dia harus perfect gitu ya. Salah itu nggak apa-apa, yang penting bagaimana mengevaluasi atau menilai salahnya ini karena apa gitu. Terus cara perbaikinya gimana, ajak dia mikir deh. Dia walaupun masih kecil bisa diajak mikir loh, ditanya dengan perspektif perkembangan dia ya, perspektif kemampuan berpikir dia gitu.
Kemudian dia kooperatif atau tidak. Kooperatif itu misalnya kalau misalnya dikasih instruksi dia mau ngikutin apa suka-suka dia. Ada juga yang suka-suka, misalnya disuruh gambar, kan dia malah nanya-nanya, aku mau ngobrol aja nggak mau gambar. Ada juga yang kayak gitu. Jadi itu tuh dinilai oleh kita. Next slide, itu ini yang nggak tadi. Mengapa penting gambaran umum perilaku satu pemeriksaan ini? Karena kesiapan belajar di SD tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga kemampuan anak untuk duduk tenang, mengikuti arahan dan mengelola emosi di kelas. Ya. Dia harus bisa duduk tenang, karena kan kadang ada anak yang dia cuma setengah menit aja duduk tenang perhatiin gurunya, tapi setengah menit setelahnya dia misalnya temen atau mungkin kesana kemari gitu, badannya bergerak, nggak bisa diem, atau harus keliling-keliling. Ada juga yang kayak gitu ya. Nanti itu ada juga yang perlu diterapi misalnya ya, supaya dia lebih firm, lebih fokus. Next slide. Dan aspek kedua ada kemampuan kognitif. Ini penalarannya penalaran nonverbal ya. Nonverbal tuh bukan bahasa ya, tapi lebih ke pola-pola, dia lihat gambar. Kan kognitif ini hubungannya dengan kemampuan memecahkan masalah. Jadi misalnya kalau ada pola kain yang robek, ini ditambelnya pakai kain yang mana nih gitu. Nah itu pemecahan masalah tuh dia. Ya. Kemudian juga ini pola sama pemecahan masalah. Mengapa penting? Karena ini bisa jadi dasar kemampuan berpikir logis. Jadi logis nggak sih dia kalau berpikir gitu ya. Kemudian membantu anak memahami konsep matematika dan sains dasar, misalnya berhitung gitu ya, itu dinilai. Dia bisa berhitung sampai mana, dasar aja sih dasar. Bisa membandingkan mana apel yang paling banyak, mana piring yang mengandung apel yang paling banyak. Jadi kayak gitu, menghitungnya sederhana, layarnya ikut tambah-tambahan. Jadi memang analogi ya, logika tapi ada unsur matematikanya gitu. Nah kemudian mendukung kesiapan menerima materi akademik di SD itu tentu ya, kalau misalnya intelijensinya semakin baik, tentu dia akan semakin mudah gitu untuk menyerap pelajaran dan memahami dengan baik. Next slide. Nah ini kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah itu yang diukur adalah motorik halusnya, konsentrasinya, pengamatan bentuk dan detail, tapi ini nggak kompleks ya, sederhana. Daya ingatnya, pemahaman cerita dan situasi. Jadi ada tuh misalnya soal cerita gitu misalnya. Nah dia memahami nggak kalau cerita ini diulang gitu ya. Nah pada anak-anak yang mengalami keterlambatan berbahasa itu tentu sulit untuk dipahami. Karena kadang nggak bisa dia memahami segitu banyak satu paragraf itu sulit. Nah beda sama anak yang tidak ada hambatan dalam bahasa gitu. Tapi yang punya hambatan itu bisa kok diintervensi, bisa diterapi. Saya sendiri anak saya itu diterapi bicara dan sensori integrasi. Tapi hanya 3 bulan udah selesai. Karena apa? Karena saya rajin dan intervensinya dini. Karena saya bisa mendeteksi dini kali ya. Jadi dia sebelum umur 3 tahun udah terdeteksi, kemudian diintervensi, jadi lebih cepat gitu ya. Jadi nggak masalah. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan kekurangan pada anak atau kurang maksimal tumbuh kembangnya, jangan berlama-lama sedih atau menutupi nasib, meratapi nasib, menutupi diri sendiri misalnya. Aduh kenapa kalau saya kayak gitu, anak saya beda sama anak. Stop, jangan lama-lama. Sedihnya boleh, tapi sebentar aja, ya. Habis itu akan langsung segera cari solusi terapi. Jangan punya stigma negatif tentang terapi atau malu, jangan malu. Lebih malu kalau anak kita nggak diintervensi ya Bapak Ibu. Kelamaan intervensinya nanti kasihan dia, susah di sekolah, ya. Ntar kalau di sekolah kesulitan malah dianya dibully misalnya gitu. Jadi lebih cepat lebih baik gitu ya intervensi dini. Kalau misalnya selesai terapinya tetap harus rajin, nggak apa-apa. Itu berarti proses yang harus kita jalani dan kita yakin anak kita bisa lulus dari fase ini gitu. Itu aja harus punya keyakinan. Jangan sedih lama-lama, jangan ngedown lama-lama. Udah cukup sebentar aja ngedownnya. Ya harus saling dukung. Biasanya bapaknya misalnya nyalahin istrinya nyalahin suaminya, udah stop, jangan salah-salah, ini anak berdua udah kayak gini mau gimana gitu, harus cari solusinya bersama gitu ya.
jadi ini semua penting untuk karena kemampuan membaca, menulis dan berhitung di SD itu memerlukan koordinasi motorik halus ya. Motorik halus tuh sebenarnya bisa distimulasi lewat ini kemampuan meronce gitu ya, memasang tali sepatu, bukan hanya menulis motorik halus tuh. Jadi melakukan merajut hal-hal yang detail itu motorik halus. Dan motorik halus orang kalau bagus ya dia teliti dan fokus. Orang-orang yang motorik halusnya bagus dia fokus dan teliti karena itu kan hal yang detail ya. Nah itu harus distimulasi ya Bapak Ibu. Kemudian juga konsentrasi yang cukup. Kalau di SD kita butuh anak itu bisa konsentrasi, daya ingatnya juga baik ya. Ada anak yang ingatannya panjang, ada yang pendek-pendek doang. Nah itu gimana? Itu ada di rekomendasinya nanti. Kemudian dia minimal paham instruksi. Karena kalau di SD di kelas 1 itu guru udah main instruksi aja ya, bahasa gurunya lagi. Gak mungkin si guru SD itu menyesuaikan si anak pahamnya kayak gimana, gak bisa. Jadi memang sesuai instruksi guru itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kadang kan guru juga punya bahasa sendiri atau kalimatnya sendiri. Nah kalau anak tidak terbiasa, dia bukannya bodoh, bukannya nilainya jelek karena nggak bisa, tapi kan dia nggak ngerti bahasa gitu. Nah itu harus diajarin, bahasa itu penting ya. Ada misalnya ya kalau yang terjadi pada anak saya sedikit sharing, dia bingung bahasa, dia misalnya bahasa Inggris gitu, jadi bahasa Indonesia itu dia nggak itu sampai sekarang pun masih ada kekurangannya adalah dia kalau di sekolah lebih akrab atau circle-nya itu ada teman-teman yang berbahasa Inggris, kalau yang bahasa Indonesia dia kurang bisa akrab karena nggak banyak kosakata yang kurang. Tapi akhirnya sekarang tuh kita kasih dia novel bahasa Indonesia atau pokok bacaan-bacaannya bahasa Indonesia yang baku atau komik tapi bahasa Indonesia yang baku gitu ya supaya dia paham. Jadi kadang kita lucu aja ngedenger dia nyeletuk ini artinya apa padahal kosakata yang sederhana misalnya ya. Kalau dijelasin bahasa Inggris pakai bahasa Inggris baru ngerti gitu. Nah itu banyak terjadi pada anak sekarang ya, banyak kayak gitu. Next slide. Nah kemudian ada aspek perkembangan anak. Kita mengukur komunikasinya gimana, kemandirian atau keterampilan hidup sehari-harinya gimana, kemudian sosialisasi. Ini kalau nggak salah dinilai oleh guru di kelas. Jadi nanti guru yang kasih menilai. Mengapa penting? Karena anak SD dituntut lebih mandiri, kemampuan komunikasi membantu memahami instruksi guru dan sosialisasi mendukung adaptasi di lingkungan baru. Ya, sosialisasi itu penting karena nanti kan dia beda karena namanya di SD gitu ya. Jangan sampai pokoknya nanti ibu pantau di SD itu jangan sampai menimbulkan trauma pada anak, trauma sekolah. Bahayanya kalau seorang anak mengalami trauma sekolah, dia akan menolak untuk sekolah ya. Jadi bahkan misalnya ada aja alasannya, bahkan membuat sekolah itu jadi tempat yang dia maunya pindah nih, bahkan pindah ke sekolah itu gitu. Nah itu terus trauma. Jadi saran saya di awal-awal masuk sekolah 1 minggu pertama dampingi. Kemarin itu ketika yang lain ada pertanyaan, ibu saya di luar kota kerjanya, bagaimana saya mendampingi di masa anak saya penyesuaian diri di SD nanti. Nah saya bilang bisa disiasati dengan cuti. Ibu ngambil cuti ya, ibu kan ada cuti dalam 1 tahun berapa. Nah ibu ambil cutinya di saat anak baru masuk SD itu. Apalagi kalau misalnya ibu lihat anaknya rentan, misalnya kurang mampu menyesuaikan diri, terus anaknya takut-takut atau cemas, nah itu harus didampingi banget. Jangan dibiarin dia menghadapi dunia baru sendiri. Kasihan, soalnya dia nggak ngerti dari ngertinya dan malah sakit, maksudnya sakit ke perasaan dia gitu ya. Dia jadi berat, jadi benci, dia menilai lingkungan itu tidak aman. Kan seorang anak secure ya, butuh secure gitu. Nah mungkin dengan keberadaan orang tuanya mendampingi dia lebih secure. Tapi lama-lama nanti ibu kasih jarak gitu untuk melepas ya, nggak ditemenin terus juga gitu. Kalau dia udah nyaman, udah merasa secure ya. Nah kemudian ini dede ada di sini lucu banget. Kemudian adalah next slide, Bu. Next slide, Bu. Aspek lainnya adalah kondisi sosial emosional, nanti dilihat
strength and difficulties namanya ya, kekuatannya dia apa, bagaimana regulasi emosi, hubungan dengan teman sebaya, perilaku prososial, dan perilaku sosial ya. Jadi misalnya anak tuh mudah sensitif kalau sama temennya disengin ya. Kalau dia ini contoh gambarnya aja ya, ini misalnya sebelah sini kan nangis tuh dia ya, nangis terus di kelas misalnya, jadi dia tuh takut gitu ya, entah takut sama gurunya, entah takut. Ada juga separation anxiety namanya ya, jadi seorang anak tuh takut di sekolah karena dia takut pisah sama ibunya gitu. Nah itu ibu harus evaluasi, biasanya nih anak insecure attachment. Insecure attachment itu dia lekat sama, dia gak lekat sama orang tuanya. Mungkin orang tua terlalu sering ninggalin dia, itu jadi dia gak secure gitu, dia gak merasa gak aman sama lingkungannya. Jadi ketika sekalinya ditemenin sama ibunya ke sekolah, dia takut ibunya ninggalin dia gitu. Jadi pernah punya pengalaman mungkin ibu terlalu sering meninggalkan dan tidak kembali misalnya gitu ya. Kalau tidak kembali itu yang mengabaikan, lebih ke pengabaian. Mungkin kita sibuk atau apa, dia memaknainya pengabaian. Nah itu bahaya sih. Nah kalau insecure attachment itu berarti dia jadi nggak percaya diri tuh untuk memasuki dunia baru. Ibunya pergi atau ibunya nggak kelihatan, kepalanya langsung nangis gitu. Nah mungkin kalau di TK nggak apa-apa, tapi kalau di SD kalau ini terjadi gua langsung rangkul dan cari solusi ya, disembuhin, bantu dipulihkan. Berarti dia nggak secure tuh. Padahal sebenarnya kan harusnya dia bisa tugas perkembangannya dia adalah dia harus sudah bisa mempersepsikan sekolah tuh ruang yang aman gitu. Bukan ruang yang tidak aman gitu ya. Karena kan mereka sebenarnya nggak punya pengalaman buruk nih tentang sekolah. Misalnya di TK-nya having fun aja, senang-senang aja gitu. Harusnya di SD juga having fun aja gitu. Nah, kenapa akhirnya seorang anak mempersepsikan sekolah adalah tempat yang buruk adalah ketika dia udah mengalami pengalaman negatif, misalnya ditolak oleh temen, didorong, atau mainannya direbut, atau gurunya nyuekin dia, itu kan sedih ya. Nah, itu ungkapan guru sebenarnya maksudnya gak kayak gitu, tapi ketika dia gak punya keterampilan sosial, dia akan baper, dia akan merasa bahwa dunia ini gak aman, kok aku gak disukai gitu. Jadi ini harus ini kita nilai tujuannya untuk melihat dia tuh social skillnya bagus gak sih, udah ada baseline social skillnya belum gitu. Sama ini kalau yang sebelah sini kan happy fun aja ya, happy aja, ceria gitu ya dengan teman sebaya. Jadi sekolah dianggap sebagai tempat yang menyenangkan gitu ya. Nah perilaku prososial ini adalah perilaku menolong, misalnya itu juga kita cek. Ya, dia mau menolong apa nyuekin aja nih temennya yang jatuh atau temennya dibully gitu. Bapak Ibu sebenarnya bisa juga mengajarkan nilai. Misalnya si anak cerita gitu ya, aku tadi lihat teman aku dibully sama anak cowok misalnya gitu. Bapak Ibu harusnya nanya sih ke dia, saat kamu melihat itu kamu membantu atau tidak gitu. Dia jadi penonton aja atau dia punya perspektif apa sih kenapa dia jadi penonton aja? Apa dia takut? Apa jangan-jangan dia juga punya kecenderungan untuk jadi pelaku bullying gitu. Itu bisa kita gali dari cerita dia tentang melihat kejadian bullying gitu ya. Jadi di situ diajarin nilai-nilai. Kenapa kamu diam aja misalnya? Emang harus gimana mah misalnya gitu. Ada juga yang nggak tahu ya harus gimana. Tapi ada juga yang bilang, iyalah aku diam aja, aku nggak diam aja, aku ikut ngetawain misalnya gitu. Nah Bapak Ibu harus ngajarin nilai-nilai yang benar bahwa kamu bukan nggak langsung bilang nggak boleh ya. Menurut kamu kalau ngetawain nanti temennya kayak gimana rasanya. Jadi kita kalau ngobrol sama anak tuh lebih banyak cari perspektif petinya ya, tanya ke dia, jangan satu arah. Jadi tanya ke dia, menurut kamu gimana kalau misalnya kamu ikut ngetawain? Kalau aku ikut ngetawain, berarti ngetawain dia banyak. Kasihan sih Bu, gitu misalnya. Nah itu datang dari dia sendiri tentang kasihan sama temennya yang dibully gitu. Nah di situ ibu menguatkan. Nah itu benar, nah gitu nggak boleh ikut-ikutan karena kan itu sama aja kamu juga membuli, kamu sama dengan pelakunya gitu. Itu diajarin kayak gitu ya. Kenapa nggak boleh bullying misalnya? Enak nggak menurut kamu? Temen kamu enak nggak? Temen kamu rasanya seperti apa kalau dia dikatain gitu sama anak cowok tadi? Sedih misalnya gitu. Nah sedih kan? Berarti kenapa nggak boleh jadi pelaku bullying?
Ya karena bisa bikin orang sedih, kasihan, dan pokoknya itu harus datang jawabannya dari dia. Itu akan lebih nyata jawaban dia ya, ketimbang kalau kita cuma ngasih tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada penjelasan. Nah ini anak yang stabil emosinya akan lebih siap belajar, relasi sosial yang sehat bisa mendukung kepercayaan diri, dia lebih percaya diri ya. Dan juga ini kondisi sosial emosional bisa kita upayakan untuk pencegahan diri atas masalah perilaku atau kecemasan. Tadi kecemasan terpisah dari ibu, kecemasan untuk masuk sekolah, kecemasan bergaul dengan teman. Biasanya kan ada juga yang takut gitu sama temennya. Next slide. Nah ini saya agak jelaskan sedikit bahwa setiap fase perkembangan itu ada tugas perkembangan, namanya PR ya. Bapak Ibu di usia ini juga dewasa awal atau dewasa manja atau kita nanti udah lansia, ada tugas perkembangannya juga. Jadi misalnya di anak TK ini adalah dia mengembangkan kemandirian. Harus bisa tuh toilet training harus sudah bisa, harus sudah selesai bahkan waktu di TK. Jadi kalau tugasnya belum selesai, nanti di SD atau SMP akan ada tugas baru lagi. Ya namanya tugas perkembangan itu akan nambah lagi. Jadi kenapa harus selesai di fase ini? Supaya dia nggak numpuk PR-nya. Tadi misalnya harusnya sudah bisa bicara di usia 3 tahun atau maksimal 4 tahun. Kalau nggak bisa juga bicara dengan lancar, berarti dia masih punya PR. Di umur 6 sampai 7 tahun nanti dia punya tugas perkembangan sendiri ditambah PR yang belum selesai. Jadi numpuk nggak Bapak Ibu tugas perkembangannya? Numpuk. Jadi makanya kenapa kita harus intervensi dini? Kalau dia ada tugas perkembangan yang belum selesai, cepat cari solusinya. Belum bisa bicara, terapi. Belum mandiri, ajarin, jangan dimanjain. Dimanja itu lebih ke apa ya? Mungkin karena kita nggak tega, tapi sebenarnya pemanjaan itu nggak bagus Bapak Ibu. Jadi harus lebih apa ya? Diberi aturan. Jadi pola asuh yang ideal itu bukannya loose atau permisif ya, terlalu membiarkan. Dan juga bukan terlalu otoriter, itu juga nggak boleh. Jadi tetap harus ada aturan. Kalau pola asuh itu harus ada aturan. Rules harus ada, tapi dikomunikasikan. Kita lihat di dia gimana, dia berat atau enggak, ada gejala dia misalnya sedih berkepanjangan atau enggak, atau misalnya dia kok berat ngerjain rules ini, silakan Pak. Nah itu, jadi harus ada ya, di tengah-tengah ada rules, tapi juga ada obrolan ya, supaya nggak satu arah ya pola asuhnya gitu. Nah kemudian dia harus bisa mengontrol emosi, dia bisa mengikuti aturan sederhana, dia bisa berkomunikasi lebih runtut. Nah ini ada terkait komunikasi. Kalau belum bisa harus segera dibantu supaya dia nggak punya PR ke tahapan perkembangan selanjutnya. Misalnya apa sih tahapan perkembangan saja? Kita kalau dia udah remaja, itu beda lagi tuh dia urusannya, bergaulnya lebih kompleks. Kalau dalam pergaulan di remajanya dia belum selesai di PR-nya waktu SD, kasihan bawa PR gitu. Nanti akan ada hambatan-hambatan lagi gitu. Jadi sebaiknya kita bantu dia untuk setiap tahapan perkembangan dia PR-nya udah selesai gitu ya. Termasuk tumbuh kembang fisik juga ya. Misalnya badannya apa, tingginya atau apanya, apa fisik gitu ya. Berat badan, tinggi badan, mata gitu. Misalnya jangan minus, atau kalau sudah minus ya harus diatur supaya minusnya tidak bertambah kayak gitu. Itu harus dibantu supaya dia tidak mengalami menumpuk PR untuk tugas perkembangan dia ya. Kemudian next slide. Nah kemudian di halaman paling terakhir laporan psikotesnya itu ada rekomendasi. Rekomendasi ini disusun berdasarkan integrasi hasil tes. Jadi nggak cuma satu aspek intelijensi aja ya. Semua aspek tadi kita integrasikan. Kita sampaikan area yang sudah matang yang mana, yang sudah siap. Kemudian area yang masih perlu stimulasi yang mana. Kemudian kita sesuaikan dengan tuntutan perkembangan di SD ya, di awal-awal SD itu seperti apa. Dan rekomendasi ini sifatnya preventif dan penguatan, bukan karena adanya masalah berat ya. Jadi kan tadi lagi-lagi hal yang masih perlu dikembangkan seperti apa, yang masih bisa dimaksimalkan, distimulasi seperti apa.
Jadi nanti saat melihat hasilnya, Bapak Ibu tidak perlu insecure, belajar menerima gitu ya. Apapun kondisi anak kita, dia adalah anak kita bantu untuk dia bisa berkembang dengan baik. Gitu aja sih. Gak usah khawatir, gak usah compare sama anak orang lain ya. Apalagi anak-anak kalau udah agak gede, dia kalau di compare dia suka protes atau suka ngerasa ya udah mama misalnya anaknya jangan aku misalnya kayak gitu. Kok lebih bangga sama anak orang, ada juga yang kayak gitu kan rasanya. Kita sendiri sebagai orang dewasa, kalau orang tua kita masih compare, nggak enak kan gitu. Jadi terima aja apapun kondisi anak kita ya. Jadi mudah-mudahan kita pasti masih bisa kita bantu untuk maksimalkan. Next slide. Nah, rekomendasi itu kita bagi ke beberapa poin. Ada rekomendasi untuk orang tua. Nah, itu kita kasihnya detail, cukup detail, tailor made, sesuai dengan tadi kondisi hasil penilaian aspek-aspek tadi pada anak Bapak Ibu. Kita tulis misalnya penguatan kemandirian. Kita kasih contoh misalnya toilet training mandiri gitu ya. Seringkali kenapa anak-anak toilet training lama lulusnya? Karena kita tuh nggak tegaan orangnya. Ya, ibu-ibu misalnya, atau nggak mau ribet, nggak mau misalnya berceceran kemana-mana. Padahal kan sekarang udah ada training pants gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa diupayakan gitu lah ya, supaya kitanya juga nggak terlalu ribet, tapi anaknya bisa gitu. Jadi harus tega Bu, jadi orang. Karena misalnya gini ya, si anak juga seringkali bisa membaca tanda kutip ya, bagaimana reaksi orang tuanya. Misal, seorang anak sukanya tantrum untuk minta sesuatu. Misalnya nih, ibu lagi ngobrol sama tetangga, terus ada tukang es krim lewat. Dia tahu kalau cuma bilang, es krim, pasti ibu cuek aja. Akhirnya dia lakukan apa? Es krim, sambil itu sambil guling-guling atau kamu di depan tetangga. Apa yang ibu lakukan? Ngasih kan? Ngasih karena apa? Karena ibu gak mau malu kan? Ya kan, kita pasti lebih mengetikkan malu. Atau dia guling-guling di supermarket minta coklat yang kita tahu, yang kita udah bilang ke dia gak boleh makan coklat dulu karena lagi batuk, lagi apa. Tapi dia tahu caranya gitu ya. Nah makanya jadi orang tua harus tega dan harus mau malu. Gak apa-apa kita malu gitu. Daripada anak kita yang perilakunya tidak baik, meminta sesuatu dengan cara tantrum gitu, kita aja nggak malu, tapi anak kita nanti malu-maluin terus gitu. Jadi lebih baik kita menghilangkan rasa malu kita, nggak apa-apa deh gitu. Biarin aja dia langsung. Yang bisa dilakukan adalah mama nggak akan ngasih kamu es krim kalau caranya begitu. Jadi jangan langsung dikasih kalau mintanya begitu. Suruh dia dulu, dia baru dikasih gitu. Jadi meminta itu bukan dengan cara yang seperti itu. Nah ibunya kalau misalnya dia nggak diem biasanya kita kan malu ya, langsung dia gitu, bikin malu aja gitu. Ya udah biarin aja kebal muka. Ya udah kalau mau teriak-teriak biarin aja, mama nggak malu mau di depan tetangga mau teriak dia Bu nggak apa-apa, maaf ya saya paling kita bisa bilang kayak gitu ya. Ini Bu saya mau mendidik dia bisa kayak gitu. Nggak boleh dia dikasih, misalnya kita boleh jelasin kayak gitu sih. Gitu nggak usah malu Bu, yang penting anaknya tuh bener. Dia kalau minta sesuatu nggak boleh dengan cara yang tidak baik. Kalau minta sesuatu harus dengan cara yang baik. Diam dulu atau minta sesuatu dengan cara yang santun baru nanti terima kasih gitu dikesan. Berarti kalau Bapak Ibu, pede nggak? Benar. Pede aja harus pede. Masa kita yang dimanipulasi sama anak-anak. Seringkali gitu mereka tahu di mana titik kelemahan kita. Atau kadang misalnya nikah sama ibunya nggak dikasih sama bapaknya langsung deh. Nah itu tuh kadang suka ini ya, trikinya anak-anak pintar dia ngeliat situasi, nilai situasi. Nah kemudian direkomendasi untuk orang tua juga ada saran untuk stimulasi komunikasi. Caranya seperti apa? Misalnya menceritakan kembali kegiatan. Sebenarnya simpel aja. Setiap hari nanya, tadi kegiatannya ngapain aja, tapi memang kita nggak boleh capek sih jadi orang tua ya, apalagi ibu-ibu bawel gitu nggak apa-apa, karena demi supaya anak kita tuh ngomong, terstimulasi gitu, dan kita cuekin aja gitu. Atau kadang kemarin ini misalnya ada ibu yang saya sakit hati sama anaknya remaja gitu, saya sakit hati sekarang kalau dengar omongan anak saya gitu ya, kata dia
akhirnya Bu, saya nggak mau ngomong sama anak saya. Nah, anak saya itu salah Bu. Kalau misalnya ibu malah gara-gara ibu sakit hati, anaknya jadi dicuekin, jadi nggak ngomong, itu nanti anaknya gimana? Dia jadi nggak punya kelekatan lagi kan? Jadi dia ngerasa sendiri, jadi ngerasa ya akhirnya dia cari orang lain, cari pergaulan di luar gitu. Jadi nggak deket sama kita. Jadi ibu nggak boleh sakit hati. Jadi orang tua tuh harus kebal muka tembok ya, kebal hati gitu. Pokoknya udah, yang penting supaya anaknya tuh bener gitu ya. Jangan gengsi ya, termasuk minta maaf bulan ke anak itu juga jangan gengsi ya Bu. Kemudian juga baca cerita ya, stimulasi kognitif, misalnya permainan-permainan banyak. Sekarang di Shopee banyak ya permainan stimulasi gitu ya, kayak meronce, cari aja alat stimulasi, apa namanya, mainan edukasi sensori integrasi itu ada, mainan edukasi melatih bicara itu ada, misalnya peluit untuk orang yang anak-anak yang bicara kan harus pakai sedotan yang lingkar itu ya, supaya dia pernapasannya bagus gitu. Nah itu banyak dijual di Shopee. Kemudian menghitung denda, membandingkan ukuran dan jumlah ekstra. Kemudian kita juga kasih rekomendasi untuk sekolah ya, strategi pembelajarannya seperti apa. Walaupun sekolah TK khususnya perannya sudah selesai ya, akhirnya karena udah akhir, ini bisa diberikan kepada pihak sekolah SD mungkin kalau misalnya dibutuhkan hasil pemeriksaan psikologisnya begitu. Ada strategi pembelajaran, ada juga dukungan sosial emosional. Next slide. Nah ini kembali ke sini pertanyaan tadi, mitos atau fakta. Jadi semuanya mitos. Satu, yang penting anak sudah bisa membaca dan berhitung, itu mitos. Karena kesiapan sekolah itu bukan hanya bisa baca, bukan hanya bisa hitung, tapi juga bisa mandiri ya, bisa regulasi emosi, bisa mengikuti instruksi. Oh ya, tadi soal regulasi emosi, Bu, anak sih regulasi emosi ini gimana? Sekedar dia nggak marah deh saat dijahit temennya, itu berarti dia bisa regulasi emosi. Misalnya mungkin di TK ya, harusnya mungkin nanti ada pelajaran regulasi emosi buat anak TK tuh, misalnya meniup balon. Jadi kalau lagi marah, coba kamu kayak tuh gitu, kayak apa tuh namanya, kayak adegan meniup balon, di mana itu berarti kan dia mengatur oksigen yang masuk ke otaknya gitu ya. Jadi kalau kita orang dewasa mungkin harus latihan yoga, meditasi, latihan nafas gitu. Itu bisa. Orang-orang yang sering latihan itu, sering olahraga, itu lebih mudah mengelola emosinya ya. Jadi kalau bapak ibu lagi kadang anak nggak bisa regulasi emosi karena orang tuanya juga kurang paham gitu ya. Jadi sebenarnya bergerak gitu. Makanya kan ibu-ibu kalau lagi emosi sama suaminya, kadang rumah jadi bersih, jadi rapi gitu ya. Nah itu tuh bergerak bersih rumah tuh regulasi emosi bapak ibu. Kemudian kita habis ini bapak-bapak langsung sengaja bikin saya marah-marah gitu, rapi gitu ya. Atau misalnya kalau susah banget, ya udah ambil sepatu kan, jalan aja, tawaf di mall apa di pasar, itu kan gerak ya badan kita. Soalnya biasanya ibu-ibu kalau kayak gitu pulih ya, udah pusing nih berantem sama suami, udah coba gitu aja. Ya pokoknya bergerak, bagus-bagus kalau rajin olahraga itu lebih mudah regulasi. Fitness ya ibu bapak, kalau lagi fitness tuh itu kan ngangkat beban berat ya. Ibu bapak bayangin aja, beban kayak gini aja saya bisa angkat gitu, apalagi beban kehidupan, ayo aja deh gitu. Kenapa fitness? Kalau saya analogikan gitu, berat banget, ya udah saya visualisasi beban kehidupan kayak gini, kalau saya angkat berarti saya bisa nih gitu. Jadi karena di situ otot kita terlatih. Nah, badan atau pikiran kita juga jadi terlatih menghadapi tantangan kehidupan yang sulit pun gitu. Jadi makanya olahraga bapak ibu, supaya gak gampang tersulut emosi, gak gampang ngerasa beban dulu hidupnya. Olahraga penting deh, bener deh, gerakin badan. Kalau ibu nggak apa-apa jalan-jalan keliling pasar, keliling mall nggak apa-apa gitu ya. Karena itu benar-benar penelitiannya banyak. Kalau gerak, kalau anak remaja juga kita sarankannya
remaja itu harus punya ikut ekstrakurikulernya, itu salah satunya haruslah olahraga, harus gerak ya, sama seni misalnya, supaya ada penyaluran stres gitu. Karena stres kan akan ada terus gitu. Tapi otak kita akan terlatih kalau kita juga melatih dengan olahraga tadi. Jadi gak gampang emosi lah gitu ya. Kemudian juga mitos kedua, anak yang pintar pasti otomatis yang masuk SD, itu mitos ya. Makanya kecerdasan kognitif perlu diimbangi dengan daya tahan duduk, konsentrasi, kesiapan emosional. Jadi anak bapak ibu pintar, tapi kenyataannya kok nilainya jelek-jelek ya bu. Padahal dia IQ-nya tinggi gitu. Saya heran. Nah, berarti ada aspek ini yang kurang. Apa dia kurang konsentrasi, apa dia kurang fokus, apa dia ada masalah emosi gitu ya. Jadi tadi nggak hanya otak saja yang harus kita persiapkan, walaupun intelijensi itu juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi saran saya ada yang lagi hamil di sini, kalau lagi hamil asupan gizi harus banyak. Jangan dimanjain kalau lagi ngidam ya. Nah bapak-bapaknya juga kalau lagi ngidam paksa istrinya harus tetap asupan gizinya harus bagus ya, karena itu satu-satunya cara yang bisa bikin anak kita cerdas itu. Jangan sampai rugi. Protein banyakin ya, tapi jangan protein terang-terangan yang mengandung merkuri, itu juga bahaya, jangan sih. Ya, terus misalnya vitamin gitu. Jadi sebenarnya kayak ngidam-ngidam itu kan sebenarnya psikologis ya. Makanya dukungan suami itu penting. Kalau lagi ngidam harus tetap disupport biar siklusnya nyaman, happy lagi, jadi makannya juga enak lagi. Karena cuma di fase kehamilan itu kita bisa membantu berkontribusi, mau anak secerdas apapun tuh bisa gitu ya di fase kehamilan itu. Walaupun genetik juga berpengaruh ya, sangat berpengaruh, tapi bisa diupayakan tadi lewat proses kehamilan yang dijaga dan diusahakan supaya lebih banyak makan makanan yang bergizi ya. Bahkan tidak hanya saat hamil, tapi makanya kan sekarang ada MBG ya, sebenarnya dengan segala pro kontranya, sebenarnya tujuannya kan untuk menambah asupan gizi ya. Harusnya sih kalau itu dijalankan dengan baik ya itu benar, jadi bisa asupan gizi itu bisa membantu membuat tubuhnya jadi pada kuat gitu ya, jadi pada mungkin bisa pintar-pintar, kemudian juga bisa tinggi-tinggi, terus juga kan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang balik ya, bener ya, tubuh yang kuat atau tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat ya, tubuh yang sehat. Jadi memang fisik dulu tuh benar, fisik harus dibenerin dulu ibu-ibu, bapak-bapak ya, nanti jiwanya juga bagus gitu. Jadi makanya harus diperhatikan sekali asupan gizi juga di anak-anak bapak ibu ini masih kecil-kecil. Kalsium ya, vitamin D3 kayak gitu itu harus penting banget ya, terutama terkait ini fisiknya dia tinggi atau kurang tinggi itu harus segera diintervensi gitu dengan gizi tadi ya. Protein harus banyak, protein itu juga penting untuk membantu memanage stres. Orang-orang yang kurang protein dia mungkin lebih rentan stres gitu dibanding kalau proteinnya cukup ya, karena itu penting buat sel gitu. Nah kemudian jangan kurangi, karena sulit dijurusan proses food, kurangi ya Bapak Ibu, biasakan real food ya, ikan-ikanan gitu, masakan rumah itu diutamain deh. Sesibuk apapun kita, kalau perlu catering ada real foodnya, karena anak-anak juga udah kebiasaan proses food, nanti selain bisa beresiko penyakit ginjal, penyakit gula dia kan juga rentan terhadap stresnya juga tuh sama tuh kalau makanannya nggak dijaga ya. Nah itu hati-hati. Kemudian juga soal makanan juga tadi misalnya ibu hamil, kenapa orang Yahudi pinter-pinter? Kenapa? Mereka itu makan kacang-kacangan kalau lagi hamil, proteinnya tinggi, mereka katanya ada kacang badam, kacang apa, makan banyak sekali gitu. Kacang-kacangannya mereka aneka ragam bentuknya, itu proteinnya sangat tinggi gitu. Jadi makanya ini salah satu faktor katanya yang bikin mereka cerdas banget gitu ya. Walaupun itu secara genetik juga lagi-lagi kita tidak bisa mungkin ya, genetik mereka adalah bangsa yang mewarisi genetik kecerdasan yang luar biasa ya. Kemudian juga kalau mitos ketiga, kalau belum
usia berarti anak tertinggal. Itu mitos. Faktanya perkembangan setiap anak berbeda ya Bapak Ibu. Area yang belum matang juga dapat distimulasi secara bertahap, jadi jangan khawatir. Yang penting kitanya tadi punya keinginan dan siap untuk membantu anaknya itu lebih baik lagi ke depan. Oke, yang keempat, semakin cepat masuk SD semakin baik, itu mitos. Faktanya yang terpenting adalah kesiapan perkembangan, bukan sekedar usia kronologis, usia fisik maksudnya ya. Jadi walaupun misalnya mungkin kurang dari 6 tahun, tapi kalau terdeteksi siap, ya boleh aja gitu ya. Tapi ataupun misalnya dia usianya 7 tahun lebih gitu, nggak apa-apa. Jadi bukan lihat usia, tapi siap atau enggak. Jadi ada anak yang lebih muda siap, nggak apa-apa. Ada juga yang sudah lebih matang juga karena faktor usianya. Nah itu juga ada juga yang seperti itu gitu. Next, kayaknya sudah selesai ya. Oh betul. Jadi kesiapan sekolah bukan hanya soal bisa membaca atau berhitung ya Bapak Ibu, sekarang harus melihatnya dari perspektif masuk sekolah yang disiapin bukan hanya baca sama hitungnya aja, tapi juga adalah secara emosi atau tidak, tadi ya, cukup mandiri atau tidak, mampu mengikuti aturan atau tidak, memiliki dasar berpikir dan komunikasi yang baik atau tidak. Nah itu semua sudah tergambar di hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada anak Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Dan kolaborasi orang tua dan sekolah adalah kunci agar anak memasuki SD dengan percaya diri dan siap belajar, sehingga mudah-mudahan kita bisa berkontribusi pada terwujudnya Indonesia emas ya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan Indonesia cemas ya, Indonesia emas. Semoga bisa dengan kita sebagai orang tua berkontribusi di dalamnya. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Ya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi konsultasi one on one. Akan diatur pengelolaan waktunya oleh pihak sekolah. One on one itu akan lebih detail. Memang waktunya hanya 30 menit per sesi per siswa. Bapak Ibu boleh berdua, suami dan istri. Kemudian juga nanti akan dijelaskan bagaimana apa yang sudah tertuang pada laporannya. Kalau ada yang belum dipahami nanti akan dijelaskan. Dan kalau ada yang ingin ditanya lebih lanjut juga akan dijelaskan pada sesi tersebut. Pada umumnya cukup 30 menit itu. Jadi kalau kita efisiensi banget 30 menit, jadi nggak yang kemana-mana. Kecuali ada kasus khusus, misalnya itu bisa dilanjutkan pada sesi tambahan lagi di luar itu. Misalnya ada kebutuhan untuk konseling pernikahan atau mungkin konseling tumbuh kembang anak atau bahkan anaknya yang kita konselingin, itu juga sangat mungkin sebenarnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya Ayah Bunda untuk Profesor, Masya Allah. Terima kasih Profesor Rena untuk atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan insya Allah akan membuka wawasan kita semua. Baik, untuk berhubung waktu Ayah Bunda, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk angkat tangan dan nanti akan dipandu oleh panitia. Untuk sekarang 3 penanya dulu ya Ayah Bunda. Boleh dipersilakan nanti Ayah Bunda yang ingin bertanya atau berdiskusi. Sebenarnya sudah paham semua ya Pak. Gimana ya Bunda? Yang bertanya baik. Satu silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliaunya ayah dari Majalahnya Ridho Berkas. Jadi Magil akan saya laki-laki. Kemudian yang saya rasakan aktivitas sekolah dia lebih prefer diskusi dengan ibunya. Tapi saat ayahnya cerita di sekolah ngapain? Ikat. Di sekolah ngapain? Nggak tahu. Tapi kalau ibunya nanya, diceritain. Nah, kalau saya berbicara tentang games, saya berbicara tentang hal-hal yang terkait fisik, kayak kan ada nari, perform, itu dia mau tuh. Nah, gimana strateginya biar kita sebagai seorang ayah juga bisa masuk
ke gimana sih get informasi dia ngapain aja di sekolah, dan akhirnya fisik aja karena kesulitan seorang ayah, karena kita terbatas waktu, jadi kita informasi terbatas. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih kepada yang wakil dari B2. Mau dikasih dulu atau bagaimana tuh? Kita tunggu, baik. Kita pertanyaan kedua, ayah bunda, dipersilakan. Kita di B1 ada, ayah bunda dari B1. Ayo ayah bunda, mumpung ada Prof. Rena di sini, masya Allah, kapan lagi? Ayah bunda, ada lagi mau bertanya? Baik, silakan. Ayah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang, ayah dari Sakit B2 Buakan. Mohon izin sharing Prof. Kondisinya Sakit saat ini tahun ajaran ini bulan Juli itu baru masuk 6 tahun. 6 tahun yang dimana backgroundnya Sakit juga saya berdua sama mamanya juga masih dilema sebenarnya Sakit itu bisa lanjut atau tidak. Kalau kita lihat dari akademiknya ya dia mengikuti pelajaran di sekolah sejauh ini menurut saya cukup bisa mengikuti itu. Saya beberapa kali konsultasi ke psikolog, banyak sih masukan dari mereka bahwa kondisinya si Sakit itu masih harus SI karena sebelumnya memang pada usia Sakit 3 tahun itu Sakit mengalami kendala di bicara dan sensor integrasi. Saya mohon arahan dari Prof. Tindakan dan langkah apa yang saya bisa lakukan agar Sakit juga bisa efektif bisa lanjut di SD atau tidak, karena sejujurnya saya masih menunggu hasil dari psikolog Dr. Pamela di Bandung. Saya sampai ke Bandung untuk menanyakan kondisi Sakit sekarang ini harus bagaimana gitu, karena benar-benar sudah bulan ketiga saya masih dilema sama mamanya ini bisa lanjut atau tidak gitu. Kondisinya saya masih nunggu hasil dari Bandung, dari sekolah yang sekarang, sama dari dokter anak Sakit di YPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayah Sakit dari B2. Sakit, nama lengkap Sakit ayah? Muhammad Sakit Ahmad. Muhammad Sakit Ahmad. Terima kasih. Selanjutnya terakhir pertanyaan ketiga dari bunda ini, biasanya bunda yang bertanya. Ayo bunda, bunda, saya dulu enggak? Ayo bun, bunda Rena. Ayo bunda, jangan malu-malu bun, nggak apa-apa. Ayah silakan, ayah lagi bunda. Ayah semangat sekali nih, masya Allah. Silakan ayah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kesempatannya menarik sekali, Prof. Kami dari ayah dari anak mau menanyakan tentang 2 hal. Yang pertama tentang gadget, lagi-lagi tentang gadget. Kan kalau mau nggak mau, memang untuk gadget agak sulit untuk dilarang karena memang perkembangannya nanti di SD pun juga memakai gadget semua untuk pendidikan. Kemudian informasi juga sebenarnya banyak informasi yang bagus dari YouTube. Sebenarnya sebatas apa kita harus memberikan gadget itu boleh atau enggak? Selama ini sih kami batasi hanya boleh 1 minggu. Karena kalau nggak mau gadget itu kalau dipegang pasti karakter. Kami batasi 1 minggu, apa itu sudah benar atau ada masukan lain? Itu mohon batasan-batasannya, Prof. Yang kedua tentang babysitter atau pembantu sih. Kadang kita untuk membantu kami sendiri atau membantu anak-anak itu masing-masing diberikan babysitter. Nah itu kadang saya melihatnya itu terlalu dimanja, jadi kayak misalnya makan kadang-kadang ya agak disuapin lah atau apa, kemudian bahkan untuk hal-hal sepele itu kadang-kadang saya larang untuk bantuin pakai sepatu atau apa itu kami larang.
sebenarnya seberapa dalam tuh babysitter tuh boleh membantu aktivitas anak. Itu sih Prof, karena maksudnya kami juga nggak mau anak itu sampai terlalu dibantu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ayah Agama dari U1. Boleh pikir dulu ya? Baik, dirangkum ya Prof. Dari yang pertama dengan Ayah Makil ya. Saat tadi seorang ayah ada emosinya ini tidak hanya berasal tapi juga usulan kepada anaknya. Ini kita yang pertama. Tepuk tangan dulu, tanya Pertama Masya Allah ini betul. Ayahnya semangat Masya Allah. luar biasa. Alhamdulillah, benar-benar gak ada fatherless ya di sini ya. Fenomena lagi banyak fatherless. Bapak Ibu, pertama tadi ayah siapa? Ayah Makil. Mungkin kalau ayah-ayah itu biasanya cenderung kurang bawel ya. Jadi pertanyaannya juga lebih pertanyaan tertutup biasanya. Tadi misalnya Bapak nanya ke anak, tadi main apa gitu ya? Tadi main apa gitu di sekolah? Ya pasti jawabannya cuma satu kata lah, misalnya main bola, apa main ya kan, perosotan gitu. Hal itu kalau ibu-ibu biasanya nanyanya muter-muter dulu supaya dia cerita. Jadi misal, ayo ibu ya biasanya nanyanya gimana? Misalnya, tadi mama dengar katanya dari mama si Amira si ini ada kejadian ini misalnya gitu. Terus kamu tadi ngapain? Bukan ngapain ya, jadi langsung pas lagi kejadian itu apa yang kamu lakukan? Atau misalnya apa ya namanya dia biasanya tuh muter-muternya tuh intinya cerita dulu. Kemudian baru kita masuk ke pertanyaan yang sifatnya terbuka. Kalau pertanyaan terbuka lebih ke bagaimana, mengapa gitu loh Pak. Terus tidak pertanyaan tertutup itu biasanya apa ya. Kalau apa ya itu jawabannya ya pasti ini nggak dieksplor gitu sama dia. Nah atau kalaupun misalnya Bapak awali dengan pertanyaan apa ya Bapak bisa tanya lagi, jangan capek misalnya dia cuma jawabnya sedikit main bola gitu ya Bapak tanya kok mainnya bola, emang kamu suka bola misalnya gitu, atau kenapa kamu seringnya main bola, emang temennya siapa aja, wah dibanyakin pertanyaannya, dikembangin gitu pertanyaannya. Jadi bapak-bapak perlu melatih lebih tangguh untuk duduk lebih lama dan nanya gitu. Kadang kan bapak-bapak tuh pendiam dan no idea gitu ya. Atau bapak juga bisa mengamati dari istri bapak apa nanti sih nanyanya gitu, sehingga tuh bisa dia dapat banyak gitu infonya gitu. Walaupun kita waktu yang kita punya memang sedikit, tapi mungkin teknik bertanyanya agak dieksplor dan kitanya lebih meluangkan waktu agak lama untuk nanyanya tuh dalam gitu, nanya lagi gitu. Jangan sampai kita juga jadi bosan, jawabannya gitu-gitu doang gitu. Ya jangan, karena itu kan resiko. Kita tadi kan mungkin kitanya dianggap kurang dekat sama anak, jadi makanya anaknya gak banyak gitu yang mau dia bagi gitu. Atau mungkin harus cari dulu celahnya ngomongnya atau ceritanya itu sambil main gitu loh Pak. Misalnya sambil pakai analogi ini kan lagi main mobil-mobilan nih sama dia misalnya. Ini kamu kalau main mobilan gitu kan temenmu yang suka main mobilan ada lagi nggak gitu selain kamu gitu. Terus kalau main mobilan di sekolah sama siapa aja gitu. Terus jam berapa mainnya biasanya pokoknya apapun yang ditanya gitu loh Pak. Lebih dieksplor gitu ya. Nah itu biasanya juga mungkin itu tadi lebih penting sih Bapak tanya ke istri Bapak apa yang membuat dia bisa lebih dekat ke ibunya. Kamu cara nanya gimana sih gitu, atau belajar dari istri Bapak seperti apa kalau ngobrol-ngobrol ya ibu-ibu. Mungkin ada ibu yang mau sharing di sini apa yang membuat lebih bisa menggali anak-anak. Kita sering banget ya semuanya ditanyain gitu, apapun yang nggak penting yang mungkin menurut bapak-bapak itu nggak perlu ditanya, kita tanya apa misalnya apa aja ditanya gitu ya, apalah duit jatuh gitu. Duit jatuh kita tanya. Terus misalnya tentang guru, tentang apa gitu Pak, itu mungkin ya Pak.
Kemudian di sini udah ya, pertanyaan lagi ya kalau dari Bapak. Ya, jadi bisa dicoba ya Pak, pokoknya dimulai, jangan ditunda-tunda gitu. Dan kita nggak boleh excuse karena saya sibuk, jadi saya nggak deket sama anak, sah aja ya, jangan. Lebih baik kita usahakan, dan ini juga sambil bermain, sambil membuat cari aktivitas yang dia suka, biasanya tertarik gitu. Terima kasih Prof. Rena atas penjelasan jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan Ayah Sakif. Strategi orang tua untuk kesehatan Sakif, apakah bisa lebih ke SD karena mengingat Sakif bulan Juli Ayah baru akan ulang tahun ya? Iya Pak, Ayah Sakif di sini sih kalau hasil penilaiannya dia kategorinya siap ya Pak. Intelijensinya juga bagus, potensi ya. Ini bukan skor IQ yang real, sebenarnya lebih ke potensi dia karena masih kecil ya. Potensi dia sangat tinggi ini, pinter anaknya, di atas rata-rata dia. Kemudian juga dia siap sih, nanti kita bahas di ini langsung ya Pak. Jadi mungkin kekhawatiran Bapak dipengaruhi juga oleh pengalaman terapi sensori integrasinya kali ya. Jadi menyangka takutnya dia nggak siap, takutnya dia nggak siap. Walaupun di sini mungkin ada aspek-aspek yang memang perlu ditingkatkan gitu ya Pak, yang masih bisa distimulasi juga ada gitu. Terutama kemampuan fokus dan ketahanan perhatian selama mengerjakan tugas. Jadi kalau menurut terapisnya masih harus dilanjutkan terapi nggak apa-apa. Tapi perkembangan yang teruraikan di laporannya ini bisa jadi adalah faktor keberhasilan terapinya dia itu gitu. Karena sensori integrasi memang harus diupayakan. Kalau orang sensorinya tidak terintegrasi, jadi bisa berpengaruh ke pengambilan keputusan dia, jadi galau gitu ya, jadi nggak seimbang lah kalau sensori integrasi. Kalau sensorinya tidak terintegrasikan, bahkan misalnya bisa sampai dia tuh nggak mau ke toilet yang ke toilet umum misalnya, geli misalnya gitu ya, sampai gede misalnya nggak mau ke, dan itu bahaya buat aktivitas sehari-hari dia yang di Indonesia misalnya dia sering akan ketemu public toilet yang kayak gitu. Nanti kan bisa bikin dia sakit karena harus menahan buang air kecil atau buang air besar ya gara-gara nggak mau ke toilet umum misalnya. Jadi sensori integrasinya nggak apa-apa, saran saya tetap diupayakan dilanjutkan. Kalau sekolahnya sih ini hasilnya sih kelihatannya siap ya, mudah-mudahan, tapi dengan pantauan ya Pak. Terutama jika nanti di awal-awal sekolah kelihatan ada feedback dari gurunya bahwa dia nggak bisa diem nih gitu, mungkin butuh guru pendamping ya, difasilitasi aja Pak kalau ada shadow teacher istilahnya. Tapi kalau sekiranya aman sih nggak usah ya. Nanti dibahas lebih lanjut ya Pak. Iya baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ayah Agara. Ada 2 pertanyaan Prof. Yang pertama adalah pembatasan gadget untuk anak baiknya sampai mana? Dan yang kedua, seberapa cepat babysitter bisa membantu anak? Ya baik. Tanyanya bagus sekali. Kalau gadget ini sebenarnya untuk semua hal ya. Tadi saya sampaikan bahwa orang tua itu harus punya rules atau aturan. Jangan loose, nggak boleh. Seringnya kita loose kenapa? Karena kita juga kecanduan gadget, ya kan? Karena kita mau rilis emosi kita atau stres kita main gadget. Udah main gadget aja, bukan lagi ini scroll nih gitu kan? Iya nggak? Iya, seringkali gitu. Jadi kalau misalnya kita mau anak kita bisa diatur penggunaan gadgetnya, lihat dulu ke diri kita. Jadi gini, gadget itu diaturnya satu, Bapak Ibu harus jadi role model. Ketika bilang, kita nggak main gadget ya, Bapak Ibu juga taruh gadgetnya. Terus Bapak Ibu main, kasih alternatif kegiatan, karena mereka tuh gabut istilahnya, gabut. Daripada nggak ngapa-ngapain ya Bapak Ibu, ketika punya aturan jam segini sampai jam segini kita free time ya, screen time off gitu. Ya udah Bapak Ibu taruh, cari aktivitas fisik lainnya, mau masak bareng kek, nonton film bareng, ya walaupun itu kesannya screen lagi ya, atau yang lain, olahraga bareng, ibadah, ngaji gitu. Harus anak sekecil ini harus role model. Nggak bisa kita berharap
free gadget, apalagi kalau kitanya kecanduan gadget, nggak bisa. Jadi harus konsisten. Nah itu bisa nggak? Dimulai dari diri sendiri kalau soal gadget. Nah diatur tapi ya, jangan hati-hati. Jangan Bapak Ibu merasa nggak apa-apa kok, nggak apa-apa wajar. Hati-hati karena bisa kecanduan kalau nggak diatur. Ya, kalau udah kecanduan ini sama kayak kecanduan narkoba, kecanduan game, wah bahaya itu. Udah nggak mau ngapain aktivitas lain terganggu, nggak mau belajar, nggak mau makan, nggak mau mandi, nah itu bahaya. Makanya diatur. Kapan nggak main gadget ya nggak main, harus tegas gitu. Karena aturannya ada di kita gitu. Ya kalau misalnya dia kadang bete atau apa ya harus disediakan kegiatan yang bikin dia nggak bete, main bareng. Walaupun awalnya dia menolak atau apa, kasih pemahaman bahwa nggak boleh nih ayah karena itu juga nggak main gadget kok di jam segini dia kita ngapain gitu. Ya gitu Pak. Yang kedua soal babysitter. Nah ini babysitter atau mbak di rumah kita upayakan itu teredukasi ya. Jadi kita ketika penyesuaian awal dengan babysitter kita tuh harus capek sih emang untuk mengedukasi dia setidaknya wawasan-wawasan umum tentang cara pola asuh kita. Misalnya kita punya aturan apa harus disampaikan ke babysitter, ini aturan kami, kamu harus ikutin ya gitu. Kalau misalnya kamu boleh kasihan sama anak saya, tapi kalau kamu kayak gitu ya omelin aja Pak. Jadi kalau kamu kayak gitu tandanya kamu gak sayang sama anak, itu bukan mendidik, bukan cara edukasi kami gitu, nggak boleh. Jadi ditegasin juga aja, walaupun dia sayang, karena kalau enggak nanti anaknya bingung, dia akan malahan lebih sayang nanti sama babysitternya karena kok memfasilitasi banget gitu. Nah babysitter atau mbak itu harus dianggap sebagai, kita harus sayang juga dengan mereka, maksudnya mengasihi mereka seolah mereka itu bukan seolah ya, karena mereka kan juga ibaratnya perpanjangan tangan kita ya, atau orang tua pengganti ketika kita bekerja. Jadi sebisa mungkin mereka teredukasi tentang mengasuh anak ya, jangan dibiarin babysitter kita on gitu aja, jangan ya, jangan capek untuk ngajarin babysitter. Walaupun akhirnya nanti dia udah kita ajarin jadi pinter, dia pergi, nah itu kan udah biasa. Saya kayak gitu juga kalau ngajarin orang atau ngajarin anak di sekolah atau ibu ya, guru ya, udah biasa datang dan pergi ya, udah jadi pinter, tapi kan pergi gitu. Sebenarnya itu juga atau enggak kita asal itu aja. Yang penting anak kita tuh juga dapat ilmunya sama atau perlakuannya setidaknya nggak jauh-jauh amat dari kita. Karena sebenarnya nggak ada babysitter atau enggak yang on tuh nggak ada. Cuma kita aja mau meluangkan waktu atau enggak. Kita aja jangan capek-capek dan jangan bosen-bosen karena urusannya adalah dia ngurusin anak kita. Jangan sampai anak kita tuh jadi bodoh karena babysitter atau mbaknya tuh bodoh gitu ya. Nggak boleh, harus kita capek untuk ngajarin dia. Kalau perlu setiap hari atau kita bikin aja, diketik aturannya apa yang boleh dan tidak boleh, diajarin, diedukasi supaya dia juga punya value yang sama dengan kita, itu lebih baik lagi ya. Kira-kira terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih Prof. Brenda. Apakah sudah cukup? Boleh tepuk tangannya untuk programnya ya Bunda. Masya Allah. Baik. Apakah cukup Prof? Sudah cukup? Oke, baik. Alhamdulillah alamin, ayah Bunda. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara penjelasan klasikal Apsus KBTK Islam Al-Azhar 8 Jakarta Permai. Sebagai penutup, perlu kita ingat bersama bahwa kesiapan anak masuk SD bukan hanya tentang bisa membaca, menulis, atau berhitung, tetapi juga tentang kesiapan emosi, kemandirian, dan kemampuan bersosialisasi. Karena itu kolaborasi antara orang tua dan sekolah menjadi kunci agar anak dapat memasuki jenjang SD dengan percaya diri dan siap belajar. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang Ananda menuju jenjang sekolah dasar. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun penutup. Dibantu caknya ya Bunda, seperti biasa. Bulan Ramadan penuh berkah, hati tenang, jiwa pun cerah. Terima kasih Ayah Bunda sudah hadir dengan ramah. Semoga Ananda tumbuh soleh-solehah dan berakhlak indah. Amin ya Allah.
Baik, sebelum itu ya Bunda, insya Allah setelah ini akan dibagikan hasil psikotes Ananda. Boleh dipersilahkan dari B1, lalu B2 dan B3 agar lebih kondusif untuk di bagian resepsionis seperti itu. Baik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Mari kita tutup kegiatan siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.